Salam, selamat pagi, jemaat cinta Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dengan suara Tuhan melalui resing pagi hari ini. Tema pagi hari ini yaitu kasih, hasil dari hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Khotbah kemarin saya hari Minggu. Kasih berasal dari siapa? Kita akan baca dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, tidak akan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, karena dia tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu saat kita belajar, kita harus punya kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih adalah perintah dari Tuhan sendiri. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Memberikan perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi. Orang yang taat akan Tuhan, yang disebut anak-anak Allah, dia harus taat akan perintah-perintah Tuhan, yaitu perintah yang baru, yaitu saling mengasihi. Yang kedua, karena kasih telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus menurut teladan Allah, kita harus menjalani teladan Allah. Karena teladan Allah itu harus berpengaruh dalam hidup kita. Kita harus berpengaruh di dalam dunia. Kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dengan karyanya yang besar. Dia korbankan dirinya di kayu salib, mati hingga naik ke surga. Dan saat ini kita harus meneladani, yaitu teladan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih. Yang ketiga, karena kasih adalah hidup yang terbesar. Karena kasih adalah dasar hidup yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, pengetahuan akan berakhir, nubuat akan berakhir. Tapi hanya 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling utama adalah kasih. 4. Merupakan bukti rohani seseorang. Kasih merupakan bukti kerohanian seseorang. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut, dari dosa ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam dosa. Ia tetap hidup di dalam dosa. Dengan apa kasih dinyatakan? Yang pertama, dengan tolong menolong. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus tolong menolong satu sama lain. Jika saudara kita membutuhkan, kita harus menolong. Yang kedua, yaitu menutupi kesalahan orang. Kasih itu menutupi kesalahan orang. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, ingat, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala dosa. Kasih menutupi segala pelanggaran. Oleh karena itu saat ini kita yang mempunyai kasih, kita yang mengenal kasih, kasih harus dinyatakan dengan menutupi kesalahan orang lain. Jangan mengumbar aib orang lain, kesalahan orang lain. Kita tidak boleh mengumbarnya, tapi kita harus menutupinya. Menegur dan menasihati. Yang ketiga, kasih itu menegur dan menasihati. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia
di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kasih itu menegur dan menasihati. Dipanggil kita nasihati 4 mata. Jangan sampai kita umbar di from umum, kita sebarkan, kita omongkan aib orang, dosa orang. Tapi kita panggil untuk kita bicarakan, kita tegur, kita nasihati, kita doakan. Kita percaya apapun yang kita perbuat dengan baik, orang itu akan bertobat. Puji nama Tuhan. Kasih itu saling mengampuni, dinyatakan dengan saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kasih itu saling mengampuni, tidak mempunyai dendam. Oleh karena itu saat ini yang mempunyai sakit hati, dendam apapun juga, hancurkan dengan kasih yang saling mengampuni. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari tentang kasih telah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.